Hai semuanya, selamat datang di channel Eapu. Chief of War adalah film yang menceritakan tentang seseorang pemuda yang mana akan menyatukan Kepulauan Hawaii. Cerita ini berlatar pada akhir abad ke-18, juga diangkat dari kisah nyata. Kepulauan Hawaii dulunya terpecah menjadi 4 kerajaan. Kerajaan Oahu, Kerajaan Maui, Kerajaan Kauai, Kerajaan Hawaii. Dijelaskan ada ramalan kuno jika muncul bintang dengan jubah berbulu, itu pertanda akan lahirnya seseorang raja yang akan menyatukan 4 kerajaan. Sekian lama para rakyat menunggu, akhirnya pertanda tersebut muncul. Tetapi raja yang mereka tunggu tidak pernah terlihat dan peperangan masih terus terjadi. Awal cerita, sekelompok orang dari kerajaan Kauai tengah lagi mencari ikan. Bedanya ikan yang mereka incar bukan ikan biasa, melainkan ikan hiu. Seseorang bernama Kaiana diperankan oleh Jason Momoa turun untuk menaklukkan hiu itu. Kaiana berhasil menaklukkan hiu itu. Dia mendoakan kematiannya. Mereka membawa hasil tangkapan mereka pulang. Nah, ini orang balik. Sebenarnya Kaiana asli kerajaan Maui, tetapi entah apa alasannya dia minggat dan memilih tinggal di sini, yaitu kerajaan Kauai. Saat mereka tertawa bercanda bahagia, terdengar trompet dari kerajaan Maui. Mereka kemudian pergi memeriksa. Kaiana, ikohi. Tujuan orang dari kerajaan Maui datang ingin menyuruh Kaiana untuk datang esok hari di pantai Maui. Mereka akan melakukan pertemuan di sana. Diketahui Kaiana adalah anak dari panglima perang kerajaan Maui, tapi ayahnya sudah mati dan Kaiana memilih meninggalkan tanahnya demi hidup damai di sini. Kata prajurit ini, jika bukan belas kasih dari raja kerajaan Maui, maka Kaiana sudah lama mereka bunuh. Kaiana juga diancam jika dia mengabaikan pesan ini, maka Raja Maui akan marah. Keesokan harinya, orang dari kerajaan Maui menunggu kedatangan Kaiani. Kaiani sengaja membuat mereka menunggu, sampai mana Kaiani dibujuk untuk menemui mereka. Saat sudah bertemu, ternyata anak dari raja sendiri yang datang menyambut Kaiani. Kaiani ingin mengetahui apa maksud dari pertemuan ini. Kupule memberitahu Kaiani akan tahu saat dia sudah bertemu dengan ayahnya. Mereka kemudian pergi menemui sang raja. Mereka kemudian sampai. Kaiana kemudian ditantang duel oleh salah satu prajurit. Diketahui sebelumnya ternyata Kaiana waktu masih tinggal di sini, dia mempunyai posisi sebagai kepala suku.
Ikal. Raja kemudian turun menghampiri Kayana. Raja memuji aksi Kayana barusan. Diketahui Kayana dan orang yang selalu bersamanya, Nahi dan Namake, ayah mereka bertiga adalah kepala suku, juga merupakan prajurit andalan raja. Sayangnya mereka telah mati. Kayana menegaskan mereka datang karena diundang, tetapi mereka tidak akan kembali. Raja merespon tidak masalah. Kayana punya alasan meninggalkan pasukannya dan dia tidak mempermasalahkan itu. Mereka kemudian naik dan mulai membahas apa maksud dari pertemuan ini. Menurut peramal mereka, ada ancaman besar yang akan kerajaan Maui hadapi, yaitu kerajaan Oahu akan menyerang. Akan terjadi perbudakan di bawah kekuasaan kerajaan Oahu. Pasukan Oahu 2 kali lebih besar dari pasukan mereka. Tetapi adanya bantuan Kayana, mereka bisa mengalahkan kerajaan Oahu. Diketahui kerajaan Oahu dipimpin oleh anak muda. Hal itu dipertanyakan Namake, apa alasan mengapa kerajaan Oahu akan menyerang kerajaan Maui. Padahal mereka tidak punya masalah. Terlebih lagi, pemimpin Oahu masih muda dan tidak tahu apa-apa. Kupule menjawab, imam besar kerajaan Oahu telah mempengaruhi pikiran Raja Oahu untuk menguasai kerajaan mereka. Kayane menolak untuk membantu. Dia tidak ingin ada pertumpahan darah. Kupule memberitahu, ini soal ramalan kuno. Raja mulai berbicara. Kata peramal mereka, pertanda yang sudah lama mereka tunggu, yaitu tentang akan hadirnya seseorang yang bisa menyatukan keempat kerajaan, sudah muncul. Di salah satu penglihatan si peramal, dia melihat Kayane, dan itu adalah petanda. Dengan alasan itu, Raja mengajak Kayane untuk menaklukkan Oahu. O Maui ke kulaivi e Kaiana. Masih di wilayah kerajaan Maui, ternyata Kayane menolak ajakan raja. Itu yang membuat sekarang Nahi membujuk Kayane untuk berubah pikiran dan menerima saja ajakan raja. Kayane menolak. Dia tidak mau jika ada peperangan. Dia tidak akan membiarkan keluarga mereka dalam bahaya. Mahi berkata, mereka sudah pernah membuat raja marah dengan meninggalkan pasukannya. Bisa jadi sekarang raja tidak akan membiarkan mereka pulang. Kayana merespon, jika hal itu terjadi, mereka hanya perlu siap-siap untuk kembali ke Kauai. Mahi mempertanyakan bagaimana jika ramalan itu benar. Kayani berkata, tidak mungkin Raja Kahekili orang yang dimaksud ramalan kuno. Keesokan harinya, Raja datang menemui Kayana. Kayana mempertanyakan kenapa Raja datang sendiri. Raja memberitahu untuk apa dia membawa pengawal. Ini adalah wilayahnya. Terlebih lagi, Kayana sudah dianggap seperti keluarga. Kayana kemudian diajak pergi melihat sesuatu. Raja tahu alasan mengapa Kayana meninggalkan pasukannya. Itu karena dirinya lebih mengutamakan kejayaan dan harga diri daripada rakyatnya. Tapi perang kali ini berbeda. Ini berhubungan dengan ramalan kuno. Kayana berkata, perang tetaplah perang. Tidak ada bedanya. Akan ada orang yang mati. Mereka sampai di suatu tempat di mana di dalamnya terdapat tengkorak milik ayah Kayane dan Nahi juga Namake. Raja memberitahu ramalan kuno yang pernah mereka lihat dulu waktu Kayane masih kecil itu bukan pertanda akan kelahirannya raja yang bisa menyatukan keempat kerajaan, melainkan pertanda akan kelahiran suatu momen, dan momen itu adalah sekarang. Kayana masih tidak menerima ajakan raja. Kini mereka sedang melakukan penghormatan kepada ayah mereka masing-masing. Kayana kemudian bertemu dengan peramal kerajaan. Peramal memberitahu dia datang hanya untuk menyampaikan pesan dari dewa. Perkataan si peramal sulit dimengerti. Peramal mengaku dia hanya menyampaikan apa yang dia lihat. Kayana kedepannya akan menempuh jalan yang gelap dan tidak jelas. Tetapi dia tidak sendirian. Dia bersama sang raja yang sudah diramalkan. Saat Kayana memalingkan pandangan, dalam sekejap peramal tersebut menghilang.
Kayana kemudian bertemu dengan Kupuohi. Kayana menceritakan perihal dia yang bertemu dengan si peramal. Kupuohi juga membujuk Kayane untuk menerima ajakan raja dengan berbagai alasan. Meskipun awalnya Kayano menolak, akhirnya dia mau. Kayana kemudian pergi menemui sang raja. Dia memberitahu dia menerima ajakan tersebut. Dia kemudian memberitahukan rencananya yang mana pasukan sang raja diperintahkan untuk ke salah satu wilayah Oahu, yaitu Wakiki. Tetapi jangan menyerang. Biarkan sang raja muda tetap hidup. Sedangkan dirinya pergi ke wilayah lain untuk menangkap imam besar. Ko ahu e pale I kaina. Lelemu e kau aku ya. Aha ule. Ia loa mai ai kamaile. Imai mako. Singkat kata, mereka mulai pergi untuk menaklukkan Oahu. Sesampainya mereka mulai menyerang. Rakyat Oahu juga tidak tinggal diam. Mereka melawan serangan tersebut, meskipun pada akhirnya mereka kalah. Kayana sempat melihat si peramal dengan mata berwarna hitam. Entah apa maksud dari kemunculan si peramal itu. Mereka lanjut menuju ke kuil buat menangkap imam besar sebelum Raja Kahekili tiba. Dikarenakan raja masih dalam bahaya jika mereka belum menangkap imam besar. Jika imam besar telah mereka tangkap dan kuil telah ditaklukkan, maka Raja Muda Oahu akan menyerah. Kayane kemudian menemukan anak-anak dan wanita sedang bersembunyi. Tentu dia tidak menyakiti mereka. Kayana mendapati senjata mereka bukan punya senjata buat dipakai perang, melainkan buat dipakai bertani. Itu berarti mereka bukan prajurit, melainkan masyarakat biasa. Di waktu bersamaan terdengar suara trompet. Itu adalah sang raja, yang mana seharusnya dia tidak berada di sini. Raja kemudian telah sampai di kuil suci. Bawahannya sempat memberitahu jika ini adalah tempat sakral. Tetapi raja tidak peduli dan memerintahkan untuk membunuh semua orang yang ada. Kayane akhirnya telah sampai, tetapi dia sudah terlambat. Raja sudah membunuh banyak orang. Kayane bertanya apakah mereka menemukan imam besar. Salah satu prajurit raja menjawab. Dia tidak menjawab apakah imam besar ada. Dia hanya berkata mereka menemukan raja muda. Kayane hanya bisa melihat apa yang akan dilakukan Raja Kahekili. Raja Kahekili kemudian akan membunuh raja muda. Sebelum mati, raja muda mempertanyakan kenapa Raja Kahekili membunuh dia. Padahal Raja Kahekili sudah dia anggap sebagai panutan. Setelah kematian Raja Muda, Kayane memberitahu, bukan seperti ini cara untuk menaklukkan kerajaan Oahu, tetapi raja tidak masalah dan membahas soal ramalan. Kupele mengaku dia juga tidak tahu ayahnya akan bertindak sampai seperti ini.
Kak Iyana tidak terlalu merespon Kupele. Setelah itu, Kupele kemudian memerintahkan bawahannya untuk mengawasi Kak Iyana, tetapi jangan bertindak tanpa aba-aba dari dia. Melihat banyaknya korban, Kak Iyana bersedih, tetapi ada Kupouhi menenangkan dia. Lae-lae kalani o Maui. Di suatu tempat yang masih berada di kerajaan Maui, seorang wanita bernama Ka'ahumanu tengah lagi ngobrol bersama dengan pamannya sembari melihat bintang. Tiba-tiba pasukan Maui melihat ada kapal mencurigakan. Ternyata itu milik dari Raja Hawaii. Ka'ahumanu bersama ibunya kemudian bertemu dengan Raja Hawaii, yang mana ternyata Raja Hawaii adalah ayahnya Ka'ahumanu. Tidak hanya itu, ibu dari Ka'ahumanu ternyata saudari dari Raja Kahikili. Jadi situasinya kayak gini. Raja Hawaii menikah dengan saudarinya Kahikili. Padahal ternyata kerajaan Hawaii dan kerajaan Maui bermusuhan. Maka dari itu keberadaan ibunya Ka'ahumanu juga Ka'ahumanu tidak diterima di kedua kerajaan tersebut. Karena itu tadi mereka bermusuhan. Informasi mengenai Raja Kahikili yang menyerang kerajaan Oahu sudah tersebar luas. Sudah dipastikan akan terjadi peperangan. Karena hal itulah ayah dari Ka'ahumanu datang menjemput Ka'ahumanu beserta dengan ibunya untuk dibawa ke kerajaan Hawaii buat berlindung. Seharusnya kan keberadaan Ka'ahumanu dan ibunya tidak diterima. Kok bisa Raja Hawaii alias ayahnya Ka'ahumanu ingin membawa mereka? Ternyata hal itu sudah dipersiapkan. Keberadaan mereka akan diterima asalkan Ka'ahumanu menikah dengan salah satu kepala suku. Mengetahui perjodohan itu, Ka'ahumanu ngambek dan langsung pergi. Padahal waktu mepet, ayahnya sudah tidak punya waktu dan akan segera kembali. Istrinya kemudian memberitahukan wajar jika anak mereka ngambek. Dia meminta suaminya pergi saja tanpa mereka. Istrinya akan tinggal dan akan membujuk anak mereka secara perlahan. Di kerajaan Oahu, Kupele mengungkapkan rasa gelisahnya kepada ayahnya bahwa ayahnya telah berbohong. Katanya kerajaan Oahu siap-siap akan berperang, padahal kenyataannya mereka tidak siap sama sekali. Dia merasa ramalan yang selalu dikatakan ayahnya hanyalah bualan. Ayahnya mendekat, memberitahu selama beberapa generasi mereka menunggu raja yang ramalan kuno katakan, tetapi tak kunjung tiba. Dia sadar jika hal tersebut tidak akan terwujud jika tidak ada yang bergerak. Maksudnya, jika tidak ada raja yang mulai bergerak untuk menguasai seluruh kerajaan, tentu apa yang dikatakan ramalan kuno tidak akan pernah terwujud, yaitu raja yang akan menyatukan 4 kerajaan. Maka dari itu, di saat raja-raja yang lainnya sedang santuy, dia yang akan berusaha menjadi raja yang seperti dikatakan ramalan kuno. Kau nama kayo une. Uika no nei. Ibu Allahu maka alamai. Di tempat Kak Iyana DKK, mereka tengah ngobrol satu sama lain. Sampai mana Kak Iyana pergi ke kuil dan dijaga oleh pasukan raja. Tangan kanan Raja Kahikili kemudian belok arah, ingin memanggil Raja Kahikili. Singkat kata, entah mengapa Raja Kahikili datang dengan membawa banyak orang hanya untuk bertemu dengan Kak Iyana. Nampaknya punya maksud tertentu, tapi entahlah. Pas Raja Kahikili masuk, ternyata Kak Iyana sudah menghilang, menyisakan senjata Kak Iyana pemberian dari Raja Kahikili yang telah dipatahkan. Saat itu juga Raja Kahikili mencari keberadaan Kak Iyana dan kawan-kawan, tetapi dia tidak menemukan mereka. Yang dia temukan hanya pasukan yang ditugaskan buat menjaga Kak Iyana DKK sudah tak bernyawa. Raja Kahikili sadar jika Kak Iyana DKK pasti pergi menjemput Heke yang berada di kerajaan Maui. Maka dari itu dia memerintahkan pasukannya untuk mencari Kak Iyana DKK di sana. Awalnya Kupule ingin jika Kak Iyana ditangkap hidup-hidup, tetapi ayahnya menolak dan ingin jika Kak Iyana ditangkap mati-mati.
Kayana DKK tengah lagi berada di lautan. Di dalam kegelapan malam itu, mereka mendengar bunyi suatu lonceng mencurigakan. Entah apa itu. Singkat kata, paginya mereka sampai. Dengan cepat mereka mencari keberadaan Heike. Tidak berselang lama, pasukan Raja Kaikili juga tiba. Mereka langsung mencari keberadaan Kayana DKK juga. Iyalah. Waku kapone. Oya ihea. Kawan-kawan Kayana menyadari sesuatu, di mana dengan bekas-bekas apa yang telah dilakukan Heike, mereka sadar jika Heike berada di suatu tempat yang disebut Iao. Kayana balik arah karena merasa ada sesuatu. Sampai mana dia bertemu dengan salah satu pasukan raja. Dan pasukan yang berhasil Kayana tumbangkan sempat berteriak sehingga keberadaan Kayana terungkap. Di situ Kayana sempat memberi kode kepada kawan-kawannya yang berartikan serahkan masalah ini kepadanya dan mereka hanya perlu kabur mencari keberadaan Heike. Kejar-kejaran terus terjadi, sampai mana di tempat tanah longsor, keberadaan Kayana tidak terlihat. Kupule memerintahkan anak buahnya untuk jika menemukan Kayana maka jangan dibunuh, harus dibawa ke hadapannya terlebih dahulu. Tetapi mendengar itu, tangan kanan ayahnya bodoh amat dan tetap akan membunuh Kayana jika dia yang menemukannya. Tidak jauh dari tempat tadi terlihat ada sekelompok pendatang dari Eropa telah sampai di tepi pantai. Kapten mereka mengarahkan untuk jangan menggunakan senjata jika situasi tidak mendesak. Usahakan jangan sampai menarik perhatian. Eka au mana? E ho au ke yola. Ya ua pono paha oi. Di tempat Kahumanu terlihat dia yang dijumpai oleh ibunya. Di sini mereka membahas tipis-tipis mengenai masalah perjodohan. Setelah itu, ibunya memberikan suatu minyak dan kain. Kahumanu kemudian pergi meminta nasihat kepada si peramal. Si peramal yang juga pernah ditemui oleh Kayana. Setelah cukup berbincang-bincang mengenai masalah perjodohan, si peramal kemudian merasakan ketakutan. Yang mana ketakutan yang dia rasakan bukan milik Kahumanu, melainkan milik para dewa. Karena Kahumanu katanya akan menghancurkan dunia ini. Kahumanu kembali ke goa. Jika diperhatikan dengan jelas, di situ terdapat pistol. Itu berarti sebelumnya Kahumanu pernah bertemu dengan pendatang. Heike akhirnya berhasil ditemukan. Heike kemudian diberitahukan apa yang terjadi. Terkejut, dia kemudian menanyakan di mana keberadaan Kayana. Di tempat Kayana, keberadaan dia sudah terlihat. Bahkan dia sempat terkena satu serangan. Dia kemudian bangkit lagi. Situasi kali ini jarak dia dan pasukan raja sudah dekat. Untung rumputnya tinggi, jadi pandangan mereka masih terhalang. Tiba-tiba muncul anak babi hutan. Menggunakan babi tersebut, Kayana melemparnya ke pasukan raja. Lalu induknya menyerang mereka. Karena hal itu, Kayana berhasil melarikan diri lagi. Kayana kemudian masuk di suatu goa yang mana ternyata ada Kahumanu di situ. Melihat Kayana yang terluka, Kahumanu ingin menolong, tetapi Kayana menolak karena jika Kahumanu menolongnya, maka nyawa Kahumanu dalam bahaya dikarenakan dirinya adalah buronan kerajaan. Tetapi Kahumanu bodoh amat, dia tetap menolong Kayana.
Tangan kanan raja merasa Kak Iyana mengejek mereka. Dikarenakan mereka yang bisa dibilang pasukan terbaik Maui tidak bisa menangkap si Kak Iyana yang bahkan dalam kondisi cedera. Wow, hele. Singkat kata, Kak Iyana sudah sadar. Dia ingin pergi tapi dilarang karena kondisinya belum sepenuhnya pulih. Kak Ahumanu mempertanyakan kenapa Kak Iyana bisa dikejar pasukan raja. Dia mempertanyakan kenapa bisa jadi buronan padahal tato yang ada di tangan Kak Iyana melambangkan penjaga kepala suku terhebat. Sebelum dijawab, Kak Iyana bertanya kembali, siapa sebenarnya Kak Ahumanu? Kenapa dia bisa mengetahui tentang tato ini? Kak Ahumanu menjelaskan jika ibunya adalah saudari dari Raja Kaikili. Kak Iyana heran karena Kak Ahumanu adalah keluarga kerajaan. Kenapa dia tidak pernah melihat Kak Ahumanu? Kak Ahumanu kemudian menjelaskan jika dirinya adalah keluarga yang tidak dianggap. Keberadaan dia hanya membuat Raja Kaikili marah dikarenakan ayahnya adalah Raja Hawaii, yang mana Hawaii dan Maui bermusuhan. Ke pukawa. Uwawa Kak Ahumanu. Pagi harinya Kak Iyana akan segera pergi. Dia ditanya kemana tujuannya. Setelah diberitahu jika akan berkumpul dengan kawan-kawannya, Kak Ahumanu bertanya kembali. Setelah itu kemana lagi? Kak Iyana bingung dengan pertanyaan itu. Kak Ahumanu kemudian menawarkan tujuan, di mana mereka lebih baik sama-sama pergi ke kerajaan Hawaii, dikarenakan dia juga akan ke sana. Dan di kerajaan Hawaii sudah dipastikan mereka akan terlindungi. Di tempat para pendatang, salah satu dari mereka kemudian diserang tiba-tiba oleh suku lokal. Setelah tumbang, senjatanya diambil. Kak Iyana kemudian bertemu dengan para pendatang, di mana situasi seketika berubah menjadi tegang saat salah satu pria bernama Marley mulai menodongkan senjata. Ala no kiaha kui mai ai. Marley. Karena tangan Kak Iyana yang bergerak, satu tembakan keluar. Beruntung meleset dikarenakan bantuan dari si kapten. Masalahnya, suara tembakan itu terdengar oleh satu pulau, sehingga keberadaan mereka terungkap. Bahkan pasukan Raja Kaikili yang ada di pulau yang sama mendengarnya juga. Hampir saja mereka diserang dari belakang, beruntung ada Kak Iyana yang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Kak Iyana dan Kak Ahumanu langsung pergi. Para pendatang menemukan adanya senjata milik rekan mereka yaitu John. Itu berarti John telah dibuat tumbang oleh orang ini. Kulo oe. Ale paha hele ko oe. Oi, ko ana. Sedikit lagi sampai, Kak Iyana memilih tidak jadi pergi. Dia memutuskan untuk mengalihkan perhatian para pasukan raja kembali, karena dia menyadari keberadaan mereka sudah dekat. Sebelum berpisah, dia memberikan barang miliknya untuk dijadikan bukti jika kawan-kawannya tidak mempercayai Kak Ahumanu. Sempat terjadi baku adu argumen antara Nahi dan yang lainnya dikarenakan Nahi ingin mencari Kak Iyana seorang diri. Beruntung tiba-tiba Kak Ahumanu muncul dan menjelaskan apa yang Kak Iyana inginkan. Dengan adanya barang milik Kak Iyana, mereka percaya dan mulai meninggalkan pulau ini. Saat akan berangkat, mereka mendapati satu orang pendatang yang kesasar, di mana pendatang tersebut adalah orang yang sudah dibuat tak sadarkan diri. Ternyata dia tidak modar. Masalahnya saat dia sadar, rekannya sudah menghilang dan kini dia kesasar. Dia sekarang sedang berusaha menjelaskan situasinya kepada Kak Ahumanu DKK. Karena bahasa yang berbeda jadi agak sulit dimengerti. Meski demikian, Kak Ahumanu baik hati. Dia menerima keberadaan si orang kesasar ini dan mengizinkannya ikut bersama mereka.
Sekian lama kejar-kejaran, kini Kak Iana terpojok. Dia mendapati jalan buntu. Pasukan yang menemukan dia duluan adalah pasukan milik si tangan kanan raja. Tentu mereka langsung akan membunuh Kak Iana. Terpaksa Kak Iana harus melawan orang-orang yang mulai menyerangnya. Karena banyaknya lawan tentu dia kewalahan, sampai mana dia akan dieksekusi oleh si tangan kanan. Tetapi tidak jadi, dia sempat memberi perlawanan. Di sini dia sudah tidak punya pilihan, terpaksa dia memilih lompat dan mengajak si tangan kanan ikut bersamanya. Melihat itu, Kupole merasa sangat disayangkan. Dia sebenarnya mengagumi Kak Iana. Di sini, dia hanya memerintahkan pasukannya untuk mencari mayat milik Kak Iana. Ternyata Kak Iana belum mati. Sadar-sadar dia mendapati dirinya berada di kapal milik para pendatang. Dia kemudian mengamuk. Tidak ada satu orang yang bisa menenangkan dia. Dia kemudian naik dan mendapati dirinya yang sudah jauh dari pulau. Ingin kembali tapi tidak bisa. Dan episode 2 selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.